Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Faradineva R. Escape MSN, merupakan salah satu dosen tetap pada Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala pada bidang keilmuan keperawatan jiwa. Terkait latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan pendidikan S1 dan juga profesi nurse di Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 di College of Nursing Seoul National University di Korea Selatan pada bidang keilmuan Psychiatric Mental Health Nursing. Selama lebih dari 5 tahun bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala, saya sangat menikmati peran saya sebagai tenaga pendidik. Melihat bagaimana mahasiswa terlibat aktif, berproses, dan juga bertumbuh hingga mendapatkan gelar sarjana dan juga nurse, membuat saya semakin yakin dan berkomitmen untuk selalu menemani mahasiswa hingga menjadi nurse yang profesional dan mampu bersaing di kancah nasional dan juga internasional. Saat ini, saya merupakan koordinator atau dosen pengampu pada mata kuliah keperawatan psikiatri dengan kode SFKA 3047. Mata kuliah keperawatan psikiatri merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep gangguan jiwa, asuhan keperawatan pada 8 gangguan jiwa dan juga kelompok khusus, konsep rehabilitasi dan terapi modalitas, manajemen pelayanan keperawatan jiwa, profesional klinik dan komunitas, serta konsep kegawat daruratan psikiatri. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, sehingga satu pertemuan berlangsung selama 150 menit, dan jumlah pertemuan untuk mata kuliah ini adalah 16 pertemuan. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa yang berada pada semester 5, dan model pembelajaran yang digunakan adalah teacher-centered learning dengan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Kemudian, mode cooperative learning dengan metode pembelajaran berupa case method, menggunakan the 7 jumps, presentasi, diskusi, dan juga ISS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah keperawatan psikiatri ada 3. Yang pertama adalah CPL 01, yaitu menunjukkan sikap keagamaan dan toleransi terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai moral, etika, hukum, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan masyarakat secara setara dan interprofesional kolaborasi. Kemudian ada CPL 02, yaitu mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, sosio-teknopreneur, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada klien, profesi, dan masyarakat. Yang terakhir adalah CPL 04, yaitu mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Sementara kemampuan yang diharapkan tergambar di dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama adalah CPMK 119, yaitu menguraikan konsep gangguan jiwa meliputi faktor predisposisi dan faktor presipitasi, rentang respon gangguan jiwa, dan penata laksanaan keperawatan untuk masalah keperawatan gangguan jiwa, proses keperawatan jiwa, dan peran perawat dalam pemberian psikofarmaka secara tepat untuk mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan. CPMK 120 yaitu menganalisis asuhan keperawatan pada 8 gangguan jiwa, yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi, gangguan proses pikir waham, perilaku kekerasan, harga diri rendah kronik, risiko bunuh diri, isolasi sosial, defisit perawatan diri, dan penyalahgunaan nafsa secara tepat untuk mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah CPMK 121, yaitu menguraikan konsep asuhan keperawatan jiwa klien dan keluarga akibat COVID-19, konsep anak dengan kebutuhan khusus, korban trafficking, anak jalanan, korban pemerkosaan, korban KDRT, narapidana, kegawat daruratan psikiatri, recovery, rehabilitasi, dan terapi modalitas, manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional klinik dan komunitas secara tepat untuk mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Seluruh CPMK pada mata kuliah ini memiliki korelasi dengan SDGs 3. Untuk keterkaitan CPL 01 dan CPMK 119 akan dievaluasi dengan penilaian kuis dan tugas. Keterkaitan CPL 02 dan CPMK 121 akan dievaluasi dengan penilaian case method berupa ISS serta ujian akhir semester. Sementara keterkaitan CPL 04 dan CPMK 120
Dievaluasi dengan penilaian case method berupa The 7 Jam Step 1-7, soft skill, tugas resume jurnal, dan ujian akhir semester. Beberapa format penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain form penyelesaian kasus pemicu, form penilaian konsultasi, penilaian presentasi dan diskusi, penilaian tugas, dan penilaian soft skill untuk aspek kemampuan analisa dan percaya diri. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku-buku, baik terbitan dalam dan juga luar negeri yang berisi materi keperawatan jiwa, seperti buku karangan Feedback, Stuart, dan Budi Anakelya. Berikut kita simak video pembelajaran untuk pertemuan pertama pada mata kuliah keperawatan psikiatri dengan model TCL, metode ceramah diskusi dan tanya jawab, di mana saya bertindak sebagai salah satu tim pengajar pada mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sedang sedih? Enggak ada. Alhamdulillah hari ini semua kabarnya baik ya. Selamat datang di perkuliahan keperawatan psikiatri di pertemuan pertama hari ini bersama saya Nurse Farah Dineva atau yang akrab disapa dengan Nurse Fafa ya. Saya adalah salah satu tim pengajar dari bagian keilmuan keperawatan jiwa dan hari ini kita selama 150 menit ke depan kita akan membahas konsep dasar gangguan jiwa. Dari judulnya sudah menarik ya? Sudah menarik ya. Pada pertemuan pertama ini adalah TCL di mana Ibu akan memaparkan materi. Kemudian nanti ada kegiatan interaktif ya yang bisa kalian ikuti dan juga nanti diakhiri dengan adanya evaluasi singkat ya. Tapi sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk mengklik kehadiran di SIM kuliah masing-masing ya. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Akan ada banyak ilmu baru yang akan kalian pelajari hari ini. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan kita capai pada mata kuliah ini adalah yang pertama menunjukkan sikap keagamaan dan toleransi terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai moral, etika, hukum, dan budaya dan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan masyarakat secara setara dan interprofesional kolaborasi. CPMK yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah menguraikan konsep gangguan jiwa meliputi faktor predisposisi dan faktor presipitasi, rentang respon gangguan jiwa, dan penata laksanaan keperawatan jiwa untuk masalah keperawatan gangguan jiwa, proses keperawatan jiwa, dan peran perawat dalam pemberian psikofarmaka secara tepat untuk mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan itu adalah CPMK 119. Nah, untuk sub CPMK-nya, hari ini adik-adik semua akan mempelajari tentang kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa, kemudian menguraikan konsep gangguan jiwa, kemudian menguraikan remisi, recovery, dan juga relapse, dan menguraikan penata laksanaan keperawatan untuk masalah keperawatan gangguan jiwa. Pemanasan dulu nih, ya. Ibu ingin mengetahui apa persepsi adik-adik semuanya tentang gangguan jiwa. Boleh diambil HP-nya, ketik menti.com atau scan barcode juga bisa. Apa yang muncul di pikiran adik-adik ketika mendengar kata gangguan jiwa? Kita bisa lihat real time stres. Oh, ada yang jawab stres. Apalagi? Stigma. Menurut adik-adik, apakah ODGJ itu atau orang dengan gangguan jiwa bisa hidup? Ada yang jawab tidak. Bisa jadi? Ya, jadi tadi seru gak isi mentimeternya? Seru. Jadi kita sudah tahu persepsi satu sama lain terkait dengan orang dengan gangguan jiwa itu seperti apa ya. Sekarang Ibu akan mulai untuk masuk ke materinya. Kita akan awali dengan membahas tentang kebutuhan dan juga masalah di dalam kesehatan jiwa. Kita ketahui ada banyak penyakit di dunia ini, baik fisik maupun secara mental. Nah, pernah nggak adik-adik itu mendengar yang namanya YLL, YLD, dan DALI ini? Pernah dengar? Belum pernah. Oke, ini menarik untuk dibahas. Pertama, YLL, Years of Life Loss. Ini adalah tahun-tahun yang dijumlahkan dan dihilangkan dari harapan hidup seseorang karena adanya kematian dini akibat dari suatu
penyakit atau suatu kondisi. Lalu ada yang disebut dengan YLD, Years Lost to Disability. Ini artinya adalah tahun-tahun yang hilang karena hidup di dalam kondisi disabilitas yang akan mengurangi kualitas hidup dari seseorang. Kalau kita lihat batang yang merah, ini menunjukkan YLD yang tadi adanya tahun-tahun yang hilang karena individu ini hidup di dalam kondisi disabilitas sehingga kualitas hidup dari orang tersebut menurun. Yang paling panjang batangnya itu di gangguan mental. Apa artinya menurut adik-adik? Ya, perkenalkan diri silakan. Nama saya Aura Azhara. Menurut saya, kalau yang dari yang saya lihat itu dari batang yang ungu atau yang kematian itu yang paling tinggi adalah penyakit kardiovaskular. Ya. Sedangkan untuk yang merah atau YLD itu pada gangguan mental. Kenapa? Karena dalam kondisi ini tuh mereka hanya disabilitas yang mengurangi kualitas hidup mereka. Oke. Tapi tidak terjadinya. Iya, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ini artinya adalah walaupun kematian pada gangguan mental itu rendah, tapi itu akan ada dampaknya. Karena mengalami gangguan mental, produktivitas dan kualitas hidupnya akan menurun. Itulah kenapa gangguan mental ini tidak bisa dianggap sepele. Ini kalau kalian lihat, ada beberapa gambar terkait dengan 10 besar penyakit mental disorder penyebab DALI tadi. Kalau kalian lihat di tahun 1990, ranking 1 itu yang terbanyak adalah depressive disorder atau gangguan depresi. Lalu di tahun 2017 ternyata masih sama. Yang paling tinggi adalah gangguan depresi. Kita lihat di tahun 2021 ini warna merah ini menunjukkan anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Ternyata naik peringkatnya. Nah, di Indonesia ternyata 1 dari 5 orang itu mengalami gangguan jiwa. Dan sayangnya yang kita prihatinkan bahwa ternyata angka kasus bunuh diri itu meningkat 60% sepanjang tahun 2020 sampai 2024. Ya, kenapa sih menurut adik-adik sekarang kasus bunuh diri itu banyak sekali? Kenapa kira-kira? Depresi, angka stresnya tinggi, tuntutan hidup seperti apa? Semakin tinggi. Sebagai mahasiswa, ya banyak tugas, ya kan, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, finansial. Nah, jadi ada banyak penyebabnya. Ya, kalau menurut data SKI di 2023, 600.000 lebih dari penduduk itu ternyata mengalami depresi di usia lebih dari 15 tahun. Itu artinya adalah usia produktif. Ya. Menurut WHO ada 800.000 kejadian bunuh diri per tahun dan yang paling tinggi itu kasusnya justru di usia produktif rentang 15 sampai 29 tahun dan paling banyak ternyata pada laki-laki. Laki-laki tidak bercerita memang. Kabarnya laki-laki tidak bercerita. Alasan kenapa kasus bunuh diri itu banyaknya pada laki-laki. Karena laki-laki ini dituntut harus kuat, harus bisa sendiri, bisa mandiri, tidak berani bercerita kepada orang lain terkait dengan ketakutan ataupun kekhawatirannya. Masalah lainnya adalah adanya pasung. Pernah lihat pasung? Lewat apa? YouTube, media sosial, jadi sudah tahu ya, sudah pernah lihat pasung itu seperti apa. Sebenarnya pasung itu melanggar hak asasi manusia. Namun menurut adik-adik, kenapa sih kok ada yang melakukan pasung kepada pasien gangguan jiwa ini? Apa alasannya? Oke, ada yang mengganggu lingkungan sekitar. Ada lagi yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Ya, silakan sebutkan namanya, Nak. Ya, nama saya Bagas. Iya. Mungkin karena nggak tahu cara nanganinnya. Oh. Jadi yang paling gampang pasung. Oh iya, karena tadi mengganggu benar. Kemudian tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ternyata banyak sekali alasannya kenapa dipasung. Kita khawatirkan mengganggu orang lain, melukai diri sendiri, dan merusak. Juga ada yang merasa nggak ada yang bisa merawat. Sementara mau dibawa ke rumah sakit, bisa jadi kurang ilmu pengetahuan bahwa ini adalah penyakit medis, dan juga bisa jadi keterbatasan
biaya. Sekarang kita akan masuk ke konsep gangguan jiwa. Ya, apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa diartikan sebagai pola perilaku maupun psikologis yang menyebabkan distres, penurunan fungsi, dan juga adanya penurunan kualitas hidup dari individu. Faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kalau faktor predisposisi itu adalah faktor yang sudah ada dimiliki oleh seseorang dan ini mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat digunakan seseorang untuk mengatasi stres. Ada dari faktor biologis, contohnya genetik. Skizofrenia itu juga salah satu faktornya adalah faktor genetik. Misalnya orang tuanya salah satunya mengalami skizofrenia, maka 30% itu anaknya bisa mengalami skizofrenia juga. Kalau itu predisposisi, ada presipitasi. Presipitasi ini disebut juga dengan faktor pencetus. Jadi ada stimulus, ada sebuah rangsangan yang mengancam dan menuntut individu untuk memerlukan energi tambahan dan mengakibatkan suatu ketegangan atau stres. Nah, ini adalah rentang respon sehat sakit jiwa. Rentang respon ini tidak akan statis, tidak ada orang yang sehat jiwa terus. Tidak bisa jadi kita akan mengalami risiko, ya kan? Tapi kalau sudah risiko kita harus mengusahakan supaya kembali sehat jiwa. Jadi adik-adik bisa melihat rentang responnya. Kalau orang yang sehat jiwa itu pikirannya logis, persepsinya akurat, emosinya juga konsisten. Tapi kalau yang gangguan jiwa ada halusinasi, persepsinya itu sudah tidak lagi akurat, tidak mampu mengendalikan emosi dan juga adanya kekacauan perilaku. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, remisi, recovery, dan juga relapse. Dari ketiga kata ini ada tidak yang adik-adik kira-kira sudah pernah dengar? Recovery. Recovery itu kira-kira siapa yang tahu apa sih kira-kira kata kunci dari recovery? Sembuh? Oh, sembuh. Oke, baik. Remisi. Remisi ini artinya tidak adanya gejala minimal 6 bulan. Pasien itu sudah bisa berfungsi pada beberapa aspek kehidupan. Dia bisa mandiri, bisa bekerja, dan juga bisa bersekolah kalau memang masih sekolah. Ini bukan berarti penyakitnya hilang, tapi artinya pasien tersebut terkontrol. Lalu ada recovery atau pulih. Nah, kalau pulih artinya apa? Ini mencapai kesembuhan untuk memampukan seseorang dengan gangguan jiwa untuk hidup bermakna di komunitasnya. Jadi, kita ingin pasien ini mencapai potensi terbaik yang bisa dia capai. Apa ciri-ciri pasien itu sudah pulih? Yang pertama, sudah stabil gejalanya. Yang kedua, mampu bekerja, mampu sekolah, ya kan? Yang ketiga, adanya sosialisasi. Ya, bisa berhubungan baik dengan siapa? Keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dan kelompok besar. Dan harus mampu juga rekreasi. Jadi bukan berarti hidup ini tegang-tegang terus, enggak. Dia tetap ada waktu untuk rekreasi, untuk bersenang-senang. Nah, yang ketiga adalah relapse atau kambuh. Jadi benar tadi kata adik-adik, relapse itu adalah kambuh. Pasien dengan gangguan jiwa ini dia harus minum obat secara teratur, secara rutin. Kalau tidak, bisa jadi pasien ini akan kambuh kembali dan bolak-balik masuk rumah sakit jiwa. Nah, bagaimana tahap kekambuhan pada pasien? Pertama, ada tahap pertama itu overextension. Dia itu tiba-tiba merasa kewalahan, tidak dapat mengendalikan diri, dan cemas, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi cemasnya. Yang ketiga, beban yang dialami oleh pasien itu dia rasa terlalu berlebihan dan juga dia tidak mampu mengatasinya. Kemudian dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ADL atau activity daily living ini, sekedar untuk mandi aja butuh usaha. Makanya kalian pernah dengarkan orang misalnya orang dengan depresi, itu nggak mau mandi, nggak mau makan. Kalau kita yang sedang sehat jiwa,
senang kali makan. Ya, jadi mereka untuk pemenuhan itu aja sulit, butuh upaya yang sangat besar. Kemudian resolusi psikosis tahap yang terakhir. Di sini pasien mulai minum obat lagi, diberikan lagi asuhan keperawatan agar dia kembali mencapai pulih tadi. Ya, ini adalah penata laksaan untuk masalah keperawatan gangguan jiwa. Di keilmuan ini, kita itu menggunakan diri kita untuk menyembuhkan pasien, itu yang disebut dengan terapeutik, ya. Jadi perilaku kita, cara kita berbicara itu digunakan secara terapeutik dengan tujuan untuk menyembuhkan. Kemudian gunanya apa? Untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan jiwa klien dan meningkatkan kesehatan mental klien di tempat klien tinggal. Adik-adik nanti akan jadi perawat jiwa mungkin ya, kan belum tahu nih peminatannya. Tapi barangkali ada yang di hatinya sudah punya keinginan mau jadi perawat jiwa? Ada. Nah, jadi harus tahu kira-kira apa perannya nih kok mau jadi perawat jiwa. Pertama, kita tentu saja sebagai penyedia asuhan keperawatan ya. Yang kalian sudah dengar kata ini sangat sering, komprehensif. Aspek apa aja berarti? Bio, psiko, sosio, spiritual. Betul ya, komprehensif. Nah, ayo kita sama-sama baca ini. Orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan hubungan tepat dapat pulih dari penyakitnya dan memiliki kehidupan yang memuaskan serta produktif. Iya, jadi kalau sekarang Ibu tanya nih, tadi Mentimeter sudah di awal. Kalau sekarang setelah mendapatkan materi tentang ini, kira-kira sekarang apa jawaban adik-adik kalau Ibu tanya orang dengan gangguan jiwa itu bisa tidak ya hidup di kehidupan sehari-harinya seperti kita? Bisa, karena kita meyakini bahwa mereka itu bisa pulih dan bisa hidup produktif dengan syarat mengikuti perawatan yang sudah kita berikan, terutama rutin minum obat. Target pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia itu, kita mau yang sehat jiwa tetap sehat. Yang risiko gangguan jiwa jadi sehat. Yang gangguan jiwa jadi mandiri dan produktif. Itulah nanti kita akan menjadi Indonesia yang sehat jiwa. Yang dapat kita simpulkan setelah perkuliahan hari ini adalah terkait dengan gangguan jiwa, tentu saja kita sudah sepakat bahwa gangguan jiwa ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Seperti yang kita bahas tadi, walaupun angka kematian tidak tinggi, tapi gangguan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dari penderitanya. Ya, tadi kalian sudah belajar bahwa ada 3 hal juga yang harus kita ketahui tentang gangguan jiwa. Pertama adalah remisi, yaitu tidak adanya tanda dan gejala minimal 6 bulan. Kemudian adanya recovery atau pulih, dan juga yang terakhir adalah relapse atau kekambuhan. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Adik-adik ada? Oh ya, baik, silakan Syarfi. Izin bertanya, tadi kan kita sempat membahas mengenai relapse itu salah satunya karena putus minum obat. Iya, benar. Kalau terjadi di masyarakat itu bagaimana cara memastikan kalau si pasien gangguan jiwa ini dia minum obat terus-menerus selain dari keluarganya, dan juga bagaimana sih kita tahu kok dia udah putus obat atau enggak? Apakah ada tenaga kesehatan lainnya yang membantu untuk tetap rumah atau gimana? Oh ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi Ibu sudah menyebutkan bahwa pasien ini masalahnya adalah putus obat, sehingga kambuh atau relapse itu 5 kali, 7 kali, 10 kali ya. Jadi sudah berkali-kali, dan karena putus obat, di komunitas itu ada perawat CMHN atau Community Mental Health Nursing. Ini memang perawat jiwa, dan perawat tersebut dia sudah memegang daerah tersebut. Ya, jadi perawatnya ini sudah tahu dia punya data. Siapa pasien jiwa di KK yang mana, berapa orang di daerah tersebut, perawatnya tahu, ya. Dan CMHN ini hebatnya, ini contohnya itu di Aceh. Karena setelah tsunami kemarin, ya tahun 2004, itu dibentuk CMHN. Ya, seperti kita ketahui tsunami itu kan mengguncang secara psikologis banyak warga Aceh ya, maka dibentuklah CMHN. Nah, disinilah peran CMHN itu sangat krusial.
mereka itu akan mendatangi, ya, memastikan bahwa pasien-pasien yang butuh rawat jalan ini untuk tetap menggunakan layanan kesehatan. Nah, memang tantangannya ya banyak ya. Kayak tadi Ibu bilang udah merasa sembuh, jadi memang butuh ada pendekatan. Nah, jadi Pro CMHN ini memang perannya besar dan penting. Jadi pendekatan, mengajak pasien untuk mau ikut terapi rehabilitasi gitu. Jadi mereka memegang kunci dalam keberlanjutan dari rawat jalannya pasien. Nah, itu ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah habis? Sudah. Materinya sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, untuk Ibu bisa memastikan kalian memahami atau tidak, ada kuis singkat yang Ibu buat di Word Wall. Silakan kalian ketik alamat web ini dan bisa diisi. Kuisnya hanya singkat saja, cuman beberapa pertanyaan. Ya, silakan diisi. Kita akan lihat siapa ya yang mendapatkan peringkat paling tinggi. Ranking pertama, Aswaji. Yang kedua Nanda, yang ketiga Hilma. Ya, berarti benar semua nih, 4 orang jawabannya benar semua. Oke. Kita akan memasuki bagian yang paling adik-adik sukai, yaitu tugas ya. Nah, tugasnya ini menyenangkan. Ibu mau kalian menonton film dan membuat resume sebanyak 1 halaman saja terkait isi filmnya dan apa yang adik-adik pelajari terkait film tersebut ya. Untuk ketentuan penulisan tugasnya itu silakan mengecek panduan yang ada di e-learning, dan ini adalah link videonya. Ini adalah film berjudul Noi terkait dengan orang dengan gangguan jiwa, dan film ini dibuat oleh RSJ Aceh. Ya, filmnya berdurasi 1,5 jam, sangat menarik. Ibu rasa juga kalian akan mendapatkan banyak ilmu saat menonton film tersebut ya. Jadi tugas ini nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, dan ini akan menjadi evaluasi penilaian untuk CPMK 119. Kalau begitu, terima kasih atas partisipasi aktif adik-adik hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan kita akan membahas tentang proses keperawatan jiwa ya. Mohon adik-adik dapat membaca buku-buku referensi yang sudah disampaikan melalui e-learning dan mempersiapkan diri sebelum masuk kelas ya. Kalau begitu, jaga kesehatan adik-adik semuanya, tetap semangat dalam menjadi nurse hebat. Semua mau jadi nurse hebat? Mau. Yang mau jadi nurse jiwa, angkat tangan. Ya, ada yang sudah mau jadi nurse jiwa ya. Pokoknya sukses untuk adik-adik semuanya. Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah keperawatan psikiatri untuk pertemuan pertama yang mencakup proses delivery, interaction, dan assessment. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.